Terus Baku Cakar tetap akan melanjutkan cita-cita. itu kan banyak sekali dari tadi nanya. Seperti yang gue bilang tadi di awal-awal, gue agak kutip kesel gitu. Kayak dari kita mungkin secara detail sebenarnya pasti masing-masing ada jawaban masing-masing ya. Tapi gue bisa simpulkan kita masih pengen nerusin spiritnya Glenn. Menurut gue Glenn kalau melihat ini pun dia pasti sedih kalau kita selesai sampai di sini gitu. Kalau dari gue singkatnya, dengan segala kemampuan yang kita punya, kita masih pengen terus menjalankan spiritnya Glenn. Bentuk detailnya seperti apa itu pasti masih kita pikirkan, masing-masing dari kita ngasih ide ini itu. Dan terima kasih juga buat pihak Bumi masih mau dukung kita terus, masih membantuin kita walaupun Glenn sudah nggak ada. Ya cuma ya jangka waktu dalam waktu yang paling dekat adalah besok kita bakal ada sesuatu live streaming di YouTube jam 8:30. Kita bikin sesuatu persembahan buat Glenn. Jangan lupa besok tanggal 19 di YouTube jam 8:30. Itu adalah mungkin hal musikal pertama yang kita bikin lagi bareng-bareng ya. Iya, betul. Yeah. Betul. Di rumah pula ya. Di rumah masing-masing, isolation. So, in isolation. Ya, itu sih kalau dari gue. Kita bakal mau ngelanjutin gimana, detail seperti apa. Mungkin kayak tadi ada konser 25 tahun, kita tetap masih menjalankan. Kalau lu nanya detailnya seperti apa, kita masih dalam pemikiran pastinya detailnya seperti apa secara konsep. Cuma kita masih pengen menjalankan itu semua. Atau ada yang nambahin yang lain? Ya, banyak yang tanya itu kenapa namanya Baku Cakar. Tadi udah dibahas belum? Belum. Yang namain siapa tuh? Om Hari? Mari. Kena. Kasih dulu. Arti The Baku Cakar. Oke. Ya. Jadi sebenarnya cerita aslinya Baku Cakar itu, nama Baku Cakar itu mulai terbentuk itu waktu kita persiapan mau ke Belanda. Waktu ke Belanda itu waktu itu Bung E baru masuk ya. Bung E baru masuk, terus kita persiapan waktu itu Andre nggak ikut, ganti si Pepe. Ya, Pepe ganti Andre. Nah, waktu kita latihan itu kan banyak repertoire lagu yang kita latihan, tapi waktu kita tuh nggak banyak gitu. Sementara waktunya udah dekat banget, kita harus berangkat. Terus kita harus kisah segala macam bla 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 bla. Terakhir mereka nanya, Glenn berangkat nih sama band apa? Waktu itu nanyanya dari sana, maksudnya band apa? Jadi mereka minta nama bandnya. Nah waktu itu aku pikir, wah ini band kan ceritanya kita siap aja nih, apapun yang terjadi kita main aja deh. Mau keadaan kayak gimana kita harus siap, pokoknya harus jadilah. Akhirnya aku bilang begini aja, Glenn udah kasih nama Baku Cakar aja lah. Artinya apa Bung, Baku Cakar? Artinya Baku Cakar pertama itu artinya siap main, apapun yang terjadi siap jalan. Dalam kondisi apapun siap jalan. Itu awalnya di situ. Cakar, jadi Baku Cakar itu ya cakar, artinya cakar siap ready lah ya. Gitu. Ya. Siap cakar. Akhirnya aku cuma ngomong itu doang, tapi aku pikir nggak mungkin lagi Glenn kasih nama Baku Cakar. Tiba-tiba laki-laki bilang gini, boleh juga tuh Baku Cakar kasih nama band. Jadi akhirnya Baku Cakar mulainya dari 2007 tuh namanya. Baku Cakar. Oke. Top. Baku Cakar top. Ini ada yang nanya juga, siapa yang paling sering telat? Gampang, jawabannya. Lanjut. Lanjut topik. Sadar diri kan? Ya, sadar diri. Pokoknya yang kanan atas, yang kanan atas sama kanan bawah. Jadi kalau kita sampai di tempat latihan setelah mereka berdua ini, wah hati kecewa sekali. Kalau kita bisa sampai parah.
Antara yang kanan atas sama kanan bawah itu tuh. Kalau dia duluan yang nyampe dibanding kita itu. Wah, itu aib. Malu. Apa lagi? Betas. 2 kali kan ikut soundcheck tuh. Oh, kalau Om Hari nggak ikut soundcheck ketiduran, Om. Udah nggak apa-apa. Om Hari bebas. Kalau Om Hari boleh. Banyak yang nanyain tribute to Glenn konser ini, itu pastinya sudah ada di kepala kita. Cuma karena keadaan seperti ini, ya kita harus menunggu. Gitu. Kita pengen bikin sesuatu yang proper untuk Glenn, tapi ya nggak ada yang tahu situasi sekarang seperti apa. So kita harus menunggu. Gitu. Suka kesel nggak Om saat Glenn konser suka ubah song list? Kesel iya. Cuma kadang-kadang gue mikir ini mungkin yang membuat kita nggak bosan-bosan manggung sama dia itu kali ya. Selalu ada aja gitu. Ya, ada yang nanya, ada kemungkinan nggak Gilbert Pohan? Ada kemungkinan nggak? Rifka geser ke lead vokal. Oh mungkin. Bisa. Jadi kita pilihannya 2. Apa? Tunggu ya. Teman-teman belum pernah tahu. Kita pernah take over birthday party dengan Rifka pada vokal. Oh iya. Jadi gimana Kik ceritain, Kika pernah Glenn jadi lead vokal di Glenn? Glenn siapa Glenn? Glenn nggak ada apa-apanya di situ. Yang di mana nih? Yang di Kuningan, yang di mana? Yang di Surabaya, Kik. Yang mana sih? Di Surabaya abis manggung sama Glenn. Beb. Glenn, thank you Glenn Bradley. And abis itu kan kita makan, kriuk makan, tiba-tiba Dinut mulai masuk piano, and Rifka ambil mic nyanyi, dan Rifka jadi penghibur semua malam hari itu sama Dinut berdua. That's it. Sampai malam, sampai selesai show-nya. Ya, kita tinggal mikir either Rifka atau OT aja kayak cocok bisa nih. Rifka tuh campuran dari Sam Cooke sama Ikang Fauzi suaranya. Ini tarik napas loh. Iya. Ote tinggal latihan vokal aja Ote latihan vokal aja. Coba nyanyi Teh, dikit aja Teh, sepenggal Teh. Setan, mungkin setan. Itu yang tanya pasti bagian timur tuh, pasti bagian timur. Jadi gini, kalau kita di panggung nih sebelah bungkennya ada botol aqua. Nah, tapi airnya agak butek sedikit. Nah, itu nih, kencang tuh. Nah, gitu tuh. Nah, ini mending kan? Agak butek kalau lo bauin, ya kan? Itu bukan caping sorry. Oke, setan. Oh iya. Sorry. Gua agak bodoh deh tadi. Soal besok yang di YouTube yang persembahan dari kita itu di YouTube-nya Glenn Fredly. Ya, gue nggak nyebutin di channelnya Glenn Fredly jam 8:30 besok. 8:30 apain? Emang kurang pengalaman gue jadi host. 8:30 apain? 8:30 malam. Ya. YouTube ya. Sama Apit suka ditukar ya. Nanti ada flyer nanti kita. Siapa yang paling sering absen dari Baku Cakar? Siapa ya? Itu pemain drum sama pemain. Enggak, gue jarang. Nih kan ngomong kenapa akhir-akhir konser pasti sering move ke Bang Bani. Ya dia banyak kerjaannya, dia bos sound system. Iya. Salah. Bedanya Bani ngepost terus, gua nggak pernah ngepost. Jadi kesannya gua tuh nggak ngapa-ngapain. Hanya milenial sama aki-aki di situ. Ini Bani ikut ya, di Bani iya, Bani ngepost terus. Padahal Bani main 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan dia post terus. Gua nggak pernah ngepost main sama Glenn. Masuknya ke blog. Sibuk. Itu. Plan ke Jayapura ya, tadinya kita ada plan ke Jayapura yang tadi gue ceritain konser trilogi itu, cuma ya belum kesampaian. Cuma nggak tahu. Again gue bilang konser-konser mungkin bakal tetap ada, secara detail akan kita obrolin lagi, detail tempat, konsep dan segala macam. Apalagi sih ya tadi ada yang bacaan juga nggak sih? Ntar gue baca. Lagi dibaca nih. Ian, ini mungkin juga message nih buat ada yang nanya tiba-tiba. Maaf kalau nggak keberatan ya. Kan kalau berdoa, seringnya berdoa secara Kristen tuh. Terus dia tanya, Mas Rifka, Mas Ryan keberatan nggak? Gitu. Ini yang nanya nih. Stop. Tarik napas. Gua yang masuk kalau itu.
Oke. Oke, silakan. Oke. Jadi yang kalian harus tahu, Glenn Fredly itu orang yang sangat religius. Ya. Tapi religius itu artinya apa? Religius itu artinya bukan fanatisme buta yang dia cuma ngelihat agamanya sendiri tapi menyalahkan agama-agama yang lain. Artinya adalah dia menghormati bahwa setiap agama itu boleh berdiri sendiri dan semuanya berhak memilih apapun yang dia mau. Itu Akang. So ketika kita berdoa, betul, dari awal gue ikut juga kita berdoa secara Kristen. Tapi yang kalian nggak tahu, kalau setiap kita sebelum konser besar, dia selalu manggil either Om Dul, head crew kita, atau gua. Jadi dia minta begini, oke, kali ini karena mungkin ininya konser besar, tolong Om Hari pimpin doa secara Kristen dan Om Dul pimpin doa secara Islamnya. Nah. Bahkan dia juga pernah mengajak, gue ingat kita pernah konser di mana gitu, ada yang agamanya Hindu kalau nggak salah ya. Hindu atau Buddha, dan dia minta orang itu berdoa juga untuk memimpin bareng sama-sama. Jadi kalau pertanyaannya keberatan apa enggak, dari gua pribadi atau Ryan pribadi, di mana letak harus keberatannya, karena dia pun sendiri, Glenn pun sendiri sangat menghargai perbedaan agama, perbedaan ras, dan kita tahu sendiri ya, dia orangnya sangat humanis gitu kan. Semua itu jadi hal yang sangat dia perhatikan dari dalam hatinya sendiri ya, bukan pencitraan. Tuh kalian harus ngerti. Silakan lanjutkan. Sedap. Gue mau ngomong apa ya kalau gitu ya? Kalau gue rasa gini, ya kan, kalau kenapa berdoa secara Kristen, karena memang mayoritas beragama Kristen dan ada pendeta di situ. Siapa mau lawan? Tapi Yan, yang ini beda Yan. Gimana teman-teman? Di saat dia lagi habis baterai, ini nih, habis baterai, Terminal 2F, dia kucing. Wah, itu baik. Ya, permisi. Stop sampai di situ. Emang cuma dia Yan. Ya. Lumba lawan ya. Di antara personel Baku Cakar, siapa yang sering ngeblank atau salah chord kita perform? Ya udahlah, yang paling nggak tahu chord ya Bung Kena. Ences, anak-anak kurang aja. Apa? Habis ini paling belum dapat tampilin satu-satu. Kences, tapi steel drum Allen di everything tidak ada yang ganti kan. Dong. Kalau gini Om, kalau Om Hari, aku tahu Om Hari sering ngeblank, Om Hari susah ngapalin, tapi Om Hari tulis kan. Itu kan bertanggung jawab Om ya. Kalau ini mungkin nggak tahu, tapi dia nggak tulis juga Om. Tapi udah dimainin. Kena sumain di situ Nyong. Kena sumain lama di Glenn, tiap lagu, tiap kali main aransemen berubah. Ini ada yang nanya nih. Apa tuh? Ada yang nanya pembayaran gimana nih? Transparan nggak? Gue keselak. Naik. Sekarang transparan sekarang. Yan, dia nanya nih, Ci, mungkin pernah ada yang tahu. Yang Glenn pengen duet atau pengen ajak kolaborasi belum kesampaian. Iya. Rahasia dong, nanti Romansa 2. Wah tuh, bocoran lebih hot lagi bocorannya tuh. Rahasia Romansa 2. Tapi yang dia mention sama yang baru belum lama ini juga meninggal, itu bener ya? Oh iya. Gue baru nggak kemarin pas dia ngomong sama kita di grup bertiga. Gue baru nggak kemarin, gue buka lagi. Kalau? Gue bilang, dia bilang sama kita. Karena aku sempat tanya, bro, lu mau nggak bro? Coba bro, main bro sama dia nih, bapak ini nih. Udah langsung bilang, ya nanti gue coba pikir-pikir. Dia bilang, gue lihat dia ngomong pengen duet sama almarhumah Didi Kempot. Katanya duetnya gini, dia pakai bahasa Ambon, Didi Kempot pakai bahasa Jawa, jadi digabungin. Wah, itu. Aduh. Oh, akhirnya dibuka. Mantap. Katanya. Gila nggak lo? Hubungin dulu katanya. Belum Sewu Kuto 2 bahasa lo, gimana coba? Sewu Kuto 2 bahasa. Lo masih bayangin nggak lo?
Betul. Baru nggak lagi dia ngomong. Karena saking banyak ngomongnya kan dia kita pesannya banyak. Gila ya. Glenn Tapi gila. keren ya. Gue baru tahu nih, Ci, bahwa dia punya ide seperti itu dan kebetulan. Nah, gue mikir dia ngomong duet atau apa? Terus gue ngeliat lagi di Kempot. Oh iya, dia minta nanti albumnya dia ada yang duet tapi bahasa Ambon sama Jawa jadi satu gitu. Wow. Gak tahu tuh gimana ya, mungkin nanti si lain suruh pikirin deh. Gue. Rekaman itu udah ada. Ini ada yang Bung Glenn pernah marah besar nggak? Bung Glenn pernah marah nggak katanya ke Baku Cakar? Bung Glenn pernah marah besar nggak ke Baku Cakar? Kalau gue sih nggak pernah ngalamin ya. Ya itu kayak tadi cerita gue tadi, dia tuh marah sama gue pasti, cuma nggak verbal, dia cuma diem. Dan Gak dengan pernah. dia diem, gue tahu dia marah sama gue. Iya. Emang dia bikin serem ya? itu dia yang Rifka bilang. Misal kita udah bikin, kita udah pusing, udah bla 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 bla, and terus dia diem aja di studio gini. Nah, itu kan teka-teki. Teka-teki antara dia suka apa dia nggak suka. Benar. Dia bilang dia nggak pernah nggak suka sama apa yang Baku Cakar buat katanya. Dia nggak pernah nggak suka. Bilang. Jadi kalau soal itu ada ceritanya, Ci. Waktu kita ngumpul terakhir kan kita setiap buat yang lain juga setiap tahun tuh kita suka ngumpul bareng-bareng. Kita ngopi lah, kita ngobrolin serius tentang plus minusnya kita lah. Apa yang bisa diimprove, apa yang mesti kita ganti gitu ya, kebiasaan-kebiasaan. Nah di situ gue bertanya sama Glenn, kadang-kadang kan lo masuk studio mau latihan, lo suka punya visi tertentu nih. Gue pengen lagu ini jadi soundnya kayak gini dong. Nah pada saat dia terucap kayak gitu kan, kita semua muter otak. Oke, kita apain ya? Coba kayak gini, dan semua ngeluarin ide, dan gue selalu ngeliat Glenn nih. Nah, seringkali pada saat gue ngeliat Glenn, dia diam cuma di piano gini. Gue dalam hati, shit, kayak kurang bagus nih, gitu. Kayak dia kurang seneng nih. Nah, di situ gue nanya, Glenn, kalau lu kayak gitu tuh kita terus terang bingung, Glenn. Gue harus gimana nih? Kalau lu nggak suka, lu mendingan bilang aja nggak enak gitu, atau nggak gini. Oh enggak bro, gue sebenarnya gini. Nah mikirin, dan ternyata gue juga baru tahu itu. Jadi kita sempat punya kebingungan. Kalau dia diem, itu artinya apa di studio latihan? Dia jawab nggak saat itu? Enggak, Ryan mesti cerita dong yang kita latihan terakhir tuh yang lagu perempuanku tuh. Yang kayaknya 1 shift apa 2 shift cuma untuk lagu itu doang, cari patternnya doang. Iya, itu salah satunya. Maksudnya dia pengen lagu perempuan dirubah lagi, dan kita rubah, coba groove, coba chord baru, apa segala macam. Cuma gue lihat ekspresi Glenn tuh tidak excited gitu. Tapi gue juga bingung kan, maksudnya apa gitu. Nah, gue ngomong lah ke Glenn pada saat itu, pada saat kita meeting di tahun baru terakhir kemarin itu, meeting semuanya gitu, dan gue menanyakan hal itu ke dia. Dan gue terus terang agak lupa dia jawab apa ya pada saat itu persisnya, gue nggak tahu. Cuma dia pokoknya bilang kayak, enggak bro, tenang aja, bukan gitu lagi. Gue maksudnya juga mencoba mencerna, mikir kayak gini gitu. Intinya gitu sih. Terus nih ada nih menarik nih Yan. Yes. Bagaimana pendapat Om Hari atau perasaan Om Hari? Karena kan boleh dibilang Om Hari yang paling muda atau di sini kan. Yoi. Nah, bermain sama yang tua-tua ini gimana Om? Rasanya Om gitu. Ini anak kurang ajar, Bu. Ada yang tanya ini loh. Mesti tampelin dia, Bu. Gimana Om? Pertanyaannya apa? Iya. Perasaan Om Hari main sama kita semua. Maksudnya kita kan umurnya jauh sama Om Hari. Om Hari kan lebih muda, kita udah tua-tua. Iya. Saya baru lahir, Om Hari Aneh Karya Safari, Om. Iya, aku tahun ini baru 26. Ya, gimana Om? Ya gue belajar dari kalian kan. Kata orang ini pohon kelapa. Belajar di bawah pohon kelapa. Bung, ntar dulu Bung, dia pendeta lagi ngomong, ajar kalau mau ketawa mute dulu. Ya gitu makanya. Kurang ajar. Thank you, Vic. Ini pohon kelapa, jadi kata orang ini pohon kelapa mesti belajar dari yang sekolah toh. Jadi ya sudah gabung antara kelapa dengan sekolah. Jadi banyak belajar lah.
banyak belajar. Jadi ya nggak boleh berhenti belajar dong ya teman-teman. Ya gue tambahin dikit, pas Om Hari gabung itu kan gue cerita waktu kita semua deg-degan. Gue waktu lu sudah menjadi band leadernya band ini, Om Hari gabung, dan gue mikir kayak gila gue mesti nge-lead band isinya Hari Anggoman. Gue nggak kebayang gimana caranya karena gue baru lahir dia udah main kemana-mana gitu. Tapi ternyata it turn out mungkin orang paling humble satu dunia kali Om Hari Anggoman. Awalnya gue agak ragu-ragu mau ngomong gitu, tapi sangat welcome apapun yang gue omongin. Dan ya, gitulah. Siapa mau lawan? Ya, terakhir jadi kurang ajar juga. Ale. Apalagi ini pemain saxophone ini. Yan, ceritain dong. Lu mau payung. Oh iya. Waduh. Fik, lu mau payung, Fik. Glenn cerita gua. Ngapain sih lo beliin gue payung? Oh, yang di Bekasi. Di Bekasi. Jadi Bekasi ceritanya kita ini panggung festival Glenn terakhir, kita lagi main terus tiba-tiba hujan deras banget. Jadi kalau gua, Bonar, Rifka masih ketutupan atap kayaknya. Yang bagian depan tuh Om Hari, Glenn, Dinut itu sama Bung Kiana kehujanan abis tuh. Antuh. Hujanan abis kan. Glenn terus nyanyi tapi semangat banget deh. Pas lagi kenalin band Hari Anggoman, udah puasa gini kan, pas semuanya pas sampai ke Bung Kiana Lango keyboard dua, udah hilang orangnya, udah nggak ada di keyboard, lagi main tamborin di belakang. Pokoknya keadaan udah kacau, ada roadman kita, namanya Rafiq Hidayat. Bung, kalau mau ketawa kencang di mute dulu. Roadman kita Rafiq Hidayat, dia ke depan, di inisiatif kan, ngeliat Glenn kehujanan, kasihan dipayungin kan. Gue ngeliat di belakang, gue dalam hati gue, wah salah lu Fik, lu mayungin dia. Dia lagi semangat hujan kan, maksudnya penonton juga hujan gitu kan. Rafiq nyampein, payungin, langsung ditepak makin, pak, hilang. Rafiq langsung lari, salah gue mayungin dia, ya aneh-aneh aja sih. Orang lagi semangat dipayungin. Ya udah. Niatnya baik, tapi malah kena marah. Aduh, kasihan. Tangan gua mau diplastikin sama Dul. Dia kan plastikin itu motif. Terus tangan gua mau diplastik, woi, gua main bagaimana nih? Nah, iya. Nih dari tadi banyak banget nanyain chord Jakarta, kenapa sih? Itu, Nut. Mulai dulu, Nut. Java Jazz on the Road, Hotel Salak tahun 2000 Bogor. Tahun 2008. 2008. Kok bisa tahu chord Jakarta dari mana ya? Maka itu. Pokoknya ya, kita lagi main. Glenn tiba-tiba nyebut satu lagu yang agak lama ya, kita lupa chordnya, yang inget cuma Bung Kiana. Jarang-jarang nih dia yang inget ya. Nah, karena gini kalian. At the backstage, ini buat teman-teman yang nanya ini banyak nih. Kenapa kok Bani bijinya pada kram gitu kalau mau menjelang manggung? Ini sama, 2008 pertama kali kumpul nih, ya kan? Kita baru, kan inget nggak dulu, chord yang gue inget banget tuh, mapnya itu sekitar 4 atau 5 lagu. Yang which is semua all bridge go to us. Lagu slownya Glenn. Main macam. Terus hari itu Glenn bilang, dari sini tolong dipotong, pindah ke lagu Bersamamu ku lewati gitu. Tapi hari itu main chord transisinya nggak jelas. Tiba-tiba ya Niki mesti masuk miss point, bingung semua. Niki miss point and nggak dapet. Bung Kiana ketemu. Dia ambil chordnya, dia main. Gua gini teng nggak dapet. Gua gini, Bung, chord apa Bung? Jakarta. Gua, Bung, chord apa? Jakarta. Gue kayaknya sekolah musik kagak pernah ada chord Jakarta di mana ini? Gue baru inget, dia kan orang tua. Pas gue lihat ini, ejaan nama DJ Jakarta. Ale company. Itu lagu udah selesai, baru gue inget. Oh iya, dia kan ejaan nama ya, DJ Jakarta.
Bisa yakin nah dari bisa apa Dago ke Delta ya kan Jakarta enggak. Itu emang udah senior 2 gitu. Jakarta Fair angkatan babe gua toh. Mati Itu Sopi bicara itu. Oh iya. Melawan. Itu Rifka belum ada. Rifka belum masuk tuh waktu itu. Belum. Cuma gua aja main keyboard sendiri tuh. Itu masih eksploitasi, Bung. Lu teriak Jakarta sama gua tutup laptop langsung, biarin aja udah. Konser paling amazing. Kalau buat gua Tribute to Krisya Java Jazz 2009 sama Menanti Arah yang terakhir karena banyak drama-dramanya. Ya. Yang lain ya. Menanti Arah. Menanti Arah ya. Kalau gua intimate. 3 jam setengah konser 3 jam setengah 47 lagu. Kalau gue di Ambon, kita 20 tahun Ambon tuh, yang sampai ke belakang panggung, tangga semua. Oh iya, yang di Lapangan Merdeka itu ya? Lapangan Merdeka itu 10.000 orang loh, bro. Iya. Sampai kita di belakang ngerayain ada, di tangga ada. Semua saudara toh. Semua. Semua Beta latih hamalo. Dari siapa? Dari omnya Bung Hengki. Omnya. Beta gandongnya Glenn. Oh. Nih, Mat, itu yang lain itu ada Mat gandong. Itu beda lagi, Mat. Sudah. Ke timur ke Jelolo kan ya? Jelolo ya? Iya. Ya, Jelolo, terakhir kan? kali kita ke daerah Indonesia Timur adalah kita ke Jailolo dengan menggunakan kapal ya. Keren. Ya. Nggak suka gue, handphone gue hilang di situ. Tapi sekarang tinggal merah. Itu buku cerita yang kita pulang kalau apa di Jalolo apa mau merah ya, pokoknya dia katanya dikejar-kejar sama fans kan, kalau di timur kan udah kayak raja ya. Berapa kali, 2 kali. Pertama di Momere dia telepon gua katanya udah mulu tenda. Katanya telepon gue, Cik, tolongin gue nih, tenda aja. Oh, Momere ya. Momere. Yang kedua kali dikejar fans, ketok. Kakak, polbek kata si gue. Gue pegang gue diketok, kira gue minta foto, dia bilang polbek. Nih, gue mau jawab. Mas Ren sejak kapan jadi band leader dan apa tugasnya? Gue dari awal dan tugasnya adalah menengahi ide Glenn dengan anak-anak kurang ajar semua ini, kecuali Om Hari. Ada yang nyuruh nyanyi nih Teh. Moses nyanyi dong gitu katanya. Yo. Mau pakai topi dulu, Bung. Topi. Ayo, topi. Kasih. Nah, nih menarik nih. Kak, gimana rasanya waktu ganti songlist mendadak di panggung? Mendadak. Terus ceritain dong gimana Glenn ngodenya. Nah, kadang-kadang ganti songlist tuh bisa ada di backstage 5 menit sebelum naik, pada saat kita lagi jalan naik atau di panggung. Nah, kalau di panggung tuh kita biasanya kita lihat-lihatan pada saat Glenn ngomong sama penonton nih, ngebahas tentang apa nih? Kalau bahas tentang anak 90-an nih, kemungkinan cukup sudah nih, gitu kayak lihat-lihatan. Kalau nggak tahu sih, bahas apa lagi sih di BC. So, kita nangkep dari percakapan Glenn ke penonton sih kadang-kadang kalau ada ganti lagu. Jadi, kadang-kadang kalau misalnya next song-nya misalnya belum saatnya. Harusnya next song-nya belum saatnya. Tapi sebelum itu dia ngomongin tentang siapa di sini anak 90-an. Nah, itu kita bingung tuh semua biasanya. Ini next-nya belum saatnya, tapi kok dia ngomongin 90-an. Nih pasti bukan, nih pasti ganti. Bener pas dia nengok. Cukup sudah ya? Iya, gitulah. Aduh. Ada lagi nggak yang lain? Ada yang baca nggak? Ini sambil baca, yang paling banyak sih minta Moses nyanyi ya, minta Ote nyanyi ya, paling banyak. Kasih fotonya dulu, kasih lihat. Maruli Tampu Bolon bilang Moses sama Rifka duet. Maruli Bat. Aduh. Oh ya, ini ada yang
Wah, gila. Udah cukup cuma itunya aja. Apa Jack? Aduh. Iya, yang tadi itu. Baru li. Gue baru baca di gue telat ininya masuknya. Ada yang tulis mungkin nggak Elo jadi Ada yang singer nanya, pengganti Glenn. Mat apa artinya? Ya. Ada yang nanya, Mat apa artinya? No, don't start. This is Don't start. Beda. Jangan. No. Ini Japri. Japri. Ada yang nanya, siapa yang suka Bapak Bungkus? Yan. Apa? Suka apa? Kalian tanya, siapa suka bubungkus? Siapa yang nanya tuh? Ya gila sih. Gila. Siapa yang nanya? Aduh. Ini kok tahu informasi orang dalam gini sih, gimana sih? Ini pasti nih anak-anak ini. Ini pasti anak-anak ini. Siapa tuh? Yen, banyak yang nanya cerita monitor mati, Yen. Yang lu share, Yan. Oh, iya, ya itu sebenarnya monitor yang itu yang penantiara ya persis apa yang gue share waktu di Instagram gue sih. Ya pada saat itu gue pokoknya itu lagu apa ya? Lagu slow, terserah apa? Selai. Sekali ini saja. Iya, sekali ini saja. Bukan. Yang ada Sosando bukan? Bukan. Sekali ini saja, kalau nggak sekali ini saja. Pokoknya intinya di bersatu memang harusnya. Jadi biasanya pada saat kita live, yang dapat klik kan cuma gue sama Rifka. Pada saat bersatu yang biasanya cuma lagu slow tuh Om Hari doang yang main, itu gue pasti jagain pakai hi-hat supaya semuanya masih bareng sama sequencer. Nah pada saat kita konser itu karena semuanya dapat Aviom, dapat in-ear monitor, semuanya dapat klik, gue berpendapat nggak usah gue jagain pakai hi-hat karena supaya nggak ganggu gitu kan. Om Hari main, terus ya itu ada suara motor. Habis itu Glenn nengok ke gue, dia minta gue mainin hi-hat. Gue pikir ngapain kan udah enak ini piano vokal aja, cuma kok kayaknya dia ya pengen gue mainin aja. Udah gue mainin hi-hat. Ya itu dia persis cerita gue ya. Habis itu kita main biasa, gue udah lupa sama itu. Pas turun panggung dia baru cerita bahwa pada saat itu ear monitor dia mati dan itu gue bener dan karena gue ingat pada saat at one moment gitu di konser itu gue iseng pada saat gue ngamain gue buka nih ear gue nih, wah itu kalau nggak pakai monitor sih kita di atas panggung sih kacau banget sih. Sekarang kita floor monitor nggak ada, kita cuma ada FOH firing ke tembok-tembok belakang itu dapat pantulan yang suara penonton itu dia bisa keep calm tetap nyanyi nggak fales dengan gangguan penonton dengan gangguan gema segala macam itu gila lo Glenn gue pikir. Soalnya gue emang actually pernah gue buka ear gue kacau dan that's why gue ngerasa itu cerita yang berbekas di gue. Tapi anyhow gitu. Buat Glenn kita ya final sendiri ya bahwa dia nggak pernah komplain akan kondisi bunyi monitor dia gitu. Benar-benar gue respect, which is banyaklah penyanyi yang mengandalkan monitor sudah pasti. Tapi kita pernah dapetin satu kali pas acara kita cek monitor dia, ternyata dia nggak nyaman banget untuk hal itu dan dia nggak komplain dan dia keep moving, ya jalan terus pokoknya sampai selesai. Dan jujur kalau gua sih yang ngamuk udah kapan tahu kali ya. Rofik ya disuruh main bass sama lu waktu itu. Lu aja Fik yang main bass kalau gini. Gua inget yang terakhir guys, yang kita kemarin live di channelnya Glenn yang kita main di M-Block. Itu kan ketahuan banget, semua yang nonton juga mungkin sadar tuh bahwa gue salah mainin lagu di situ. Kita harusnya main gara-gara kamu ya. Tapi gue masuk intro romansa masa depan, yang mana romansa masa depan itu adalah lagu terakhir. Jadi dia kan udah bercanda gitu kan, Kiki mau mana nih, udah mau buru-buru aja gitu kan. Setelah selesai manggung, gue sengaja nyamperin Glenn, minta maaf karena gue bikin salah gitu. Glenn, sorry banget ya, gue tadi salah mainin lagu segala macam. Terus dia menjawab, it's okay, Kik. Memang forget it. Itu emang part of the show, itu part
performance kita, bahwa hal seperti itu emang akan terjadi gitu. Dan gue amazed gitu, maksudnya dia sangat berhak untuk marah seperti apapun gitu, salah lagu di atas panggung harus gue yang mulai gitu kan, tapi dia memaafkannya dengan ya biasa. Itu adalah bagian dari pertunjukan. Ya. Aduh, mungkin apa lagi nih? Gue sambil nunggu ini gue mau ini apa? Yang agak-agak kerasa nggak sayangnya aja ya, bahwa tahun ini kita benar-benar merasakan sesuatu yang bisa kita jalani bareng Glenn bisa besar sebenarnya, benar nggak sih ya? Perjalanan 12 tahun kita bangun bukan hanya band doang sebenarnya, kita bangun the whole team, sampai kru sampai kita akhirnya bisa semakin baik in a way of a production dan segala macam, banyak bercerita, banyak begini begitu, and di sekitar 3 bulan terakhir gig ya, Nabil coba kan, Nabil ikut kita 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ya, Nabil sama engineer kita, ada Rizal di monitor, kru itu. Nabil mulai membangun sistem yang enak, membangun sistem supaya kita semakin efisien, kita semakin mudah, dan changes dalam setiap sebuah event kecil kalau bisa. Gue rasakan itu yang membuat gue kayaknya, kita bisa berkembang lebih luas lagi gitu ya. Dan terakhir kita keluar kota, terus gue tanya Nabil, lu udah kelar? Udah. Dan biasanya anak-anak 2-4 jam harus set up, check line, kadang-kadang repatching lagi kabelnya karena nggak benar atau segala macam. Dan ini dengan Nabil bawa sistem sendiri dan segala macam, itu hanya benar-benar menghemat hampir cuman anak-anak membutuhkan 25% tenaga doang. Drop barang, setting, pak, check line, jalan semua, nggak ada yang ngerit, pulang, tidur, istirahat. That's ideal. Menurut gue itu yang gue selalu mau bicarakan sama teman-teman, sama Glenn, bahwa harus begini, itu sudah menuju ideal gitu. Itu yang gue gitu ya. Kayaknya tahun ini nih bisa gimana gitu kan. Menarik banget sih, menarik. Ya. Shout out teman-teman itu yang untuk anak kalian dengar juga. 3 bulan terakhir kalau kita nggak ada sound check, itu benar-benar di panggung main dari satu panggung berikutnya hampir solid banget ya. Sedikit sekali. Kudos buat production, buat kru, buat Nabil, buat Rizal, respect. Nabil, Rizal, Ardo, Dul, Pele, Andi, Ihin, semuanya yang bantu kita performance. Lanjut Yen, tadi ada yang nanya cerita lagu ada Yen, mungkin Cici sama Ryan bisa cerita tuh lagu ada gimana? Iya, lagu ada. Iya. Jadi dari mulai 2015-2016 onwards ke sekarang itu Glenn sering banget kayak Yan gue ke tempat lu ya, atau lu ke tempat gue dong, gue ada lagu nih. Itu dia cuma naro, kita bikin chord, form dasar, groove dasar, dia naro lagu, ya udah kita simpen. Jadi nah pas mau rilis Romansa ke Masa Depan itu dia pilihin lagi lagu-lagu yang dia mau kerjaan serius, dia beresin gitu. Dan sebenarnya salah satu lagu itu yang sudah hampir banget beres itulah lagu Ada gitu. Dan gue sebenarnya juga lupa bahwa ada lagu itu. Dan ya di live Instagramnya Glenn yang terakhir itu dia kan nanya tuh yang ada di Instagram juga. Kan ada tuh lagu yang na gitu kan. Terus gue dalam hati pas, oh iya ada sih, tapi di mana ya? Coba sebentar gue lihat dulu. Terus tapi karena gue agak lama nyarinya di situ ya di skip gitu. Dan habis itu ya udah kita ke skip lagu itu. Dan pada saat Glenn udah nggak ada, gue ditelepon sama Rahel dari Bumi sama Aldi dari Musik Bagus. Mereka minta, Yan tolong kumpulin dong lagu-lagu Glenn yang apapun bentuknya, mau itu masih demo apa dia sudah rekam. Terus gue kumpulin, nah ketemulah lagu itu dan gue kirim dan itu sebenarnya lagu memang sudah hampir selesai. Terus ya kita putuskan untuk merilis
lagu ada itu gitu. Dan itu gue beresin, kayak ada yang kurang gue minta Rifka juga buat lengkapin strings programmingnya, terus gue mixing, dan ya dirilis. Seperti itulah perjalanan ada. Dari lu Ci, ada yang apa nggak Ci lagu itu? Ada. Iya. Iya. Gue nggak tahu kalau soal sorry apa? Sorry. Ya kalau kita kan hanya meneruskan pekerjaan dia yang memang belum selesai, gitu kan. Apapun itu kan materi yang sudah ada memang ya kita mewujudkan. Dia kemarin bilang, ada yang dia ngomong pokoknya tahun ini harus beres ya. Dia bilang Romansa 2 tuh harus beres. Gitu. Ya apapun itu kan udah berjalan sebetulnya. Jadi ya kita harus nerusin karyanya dia ini. In anyways kan kita harus terusin gitu loh. Tapi memang secara tahun ini kan dia memang udah 25 tahun berkarya. Terus juga dia udah prepare semuanya dan memang ada planningannya sampai dia udah bikin untuk Romansa volume 2 dan sebagainya. Jadi memang ya pas gue bilang sama Adi sama Rai juga, coba yang udah ada apa lagu-lagunya minta tolong ditanyain aja mas semuanya gitu. Mas iya. Lagu ada itu. Cuma ya tapi gue pengen nyambungin tadi yang si Bonar ngomong mengenai tim ya. Gue rasa Glenn tuh mikirin nggak cuma Baku Cakar ya, tapi the whole team I think. Sampai masa sakitnya juga dia mikirin anak-anak semua sampai kru ya. Dia selalu nitipin semuanya, nggak cuma anak-anak kayak ini enggak gitu. Iya betul. Cuma ke kru juga dia cuma bilang tolong liatin gitu, tolong perhatiin berkali-kali, tolong liatin. Anak-anak gimana gitu, anak-anak karena kan lagi COVID gini ya gitu. Coba lu liatin anak-anak apa yang dibutuhin, apa ini jangan pernah gitu loh. Makanya waktu nggak jadi main kan ditelepon lo kan? Yes. Ya. Sorry. Iya. Waktu kita sempat cancel 1 gig karena dia sakit. Ya, again kita nggak tahu dia sesakit apa gitu. Abis besoknya dia WhatsApp gue cuma bilang, Yan sorry ya, gue harus cancel gig kemarin gitu. Gue bilang ya Glenn, lu nggak usah minta maaf lah, emang keadaan sudah seperti ini gitu. Ya tapi gue tahu dia tujuan dia minta maaf karena dia tahu ini mungkin gig terakhir kita sebelum masa pandemi ini dan harus di cancel gitu. Ya. Dan kita memang semua penghasilan dari sini gitu kan. Dia sempat beride gini, bisa nggak ya katanya. Jadi gini, anak-anak tetap main, gue direkord suaranya. Hah? Gimana maksudnya? Jadi dia pengen tetap supaya anak-anak dapat job, dia merekord suara dia, anak main. Gue bilang, dari mending begitu nggak usah, saya bilang. Mau apa gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya udahlah gitu. Tapi dia sempat berpikir gitu sampai malam. Apa gue rekord aja suara gue ya? Gue nyanyi di rumah. Lu gimana di rumah? Direkord. Lagi dia mikirin loh gitu semuanya gitu loh. Jadi ya. Itulah. Adanya lagi yang tadi aransemen. Siapa yang dominan, siapa yang paling beride, apa gimana gitu. Mungkin banyak yang mau tahu ya. Nggak ada yang dominan sih. Biasanya ide awal dia pengen apa masih dari dia, dan kita selalu come up. Mungkin baku cakarnya kali ya. Kalau sebenarnya kita kumpul, ya itu baku cakar lah. Semua throwing up idea, saling kasih sumbang, saling ini sehingga sampai tadi yang tadi Rahel pernah bilang bahwa di saat terakhir kita ngobrol, Rifka bertanya, lu diam itu iya, enggak, atau suka, atau gimana gitu loh. Ya itu dia. Karena ya kita semua memberikan saling kasih gitu. Ya intinya kan Glenn juga membuat band, dia ngelihat masing-masing personilnya bahwa orang-orang yang dia pilih nih ya jagoan semua lah. Siapa yang mau inilah, maksudnya siapa yang mau kasih ide aransemen itu udah pasti suatu hal yang bagus. Semua orang udah tahu Om Hari, Andre Dinut, Niki, Ryan, Bonar. Jadi dia datang biasanya dengan ide awal. Maksudnya apa yang ada di kepala dia itu aransemennya, gue pengen coba lagu ini dibuat seperti ini gitu. Tapi habis itu dia biarin gelinding ya.
Ian ya sebenarnya ya. Iya. Nah, jadi guys, kalau ingin mau bikin kayak gini, menurut kalian gimana? Habis itu ya kita kerja bareng-bareng dengan masih dalam arahannya dia gitu kan. Kita coba bikin oke, kalau ide lo begini, kira-kira kalau kayak gini seperti apa, dan semua orang sih sumbang ide sangat bebas dan flow-nya sangat enak sekali menurut gua. Ideal banget untuk kita band yang bekerja sama dengan seorang artis, ideal sekali sih menurut gua. Cuma gue perhatiin juga gini kan, kita kadang-kadang lagu ada yang kita rubah aransemennya ya, karena kita pengen bikin sesuatu yang fresh gitu. Tapi ingat nggak selalu berhasil lagi kita aransemen. Dan kalau lagu itu nggak berhasil, biasanya kita bawain di satu panggung, abis itu nggak lama hilang tuh aransemen tuh. Kita balik lagi aransemen lama. Atau even cuma kita dilatihanin. Gue tahu si Glenn juga mungkin kayaknya belum jejak aransemen itu kita nggak bawain jadinya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ada mencari titik terang juga di dalam kita bermain pastinya kan. Maksudnya ya mencoba di panggung, enak nggak enak gitu ya. Jadi bukan ya kalau ya tadi kayak mungkin nanya, lagu perempuanku udah versi 7, versi 8 kan gitu ya. Kita mencoba cari keep up groove yang sampai sepertinya bisa merubah sedikit and then kembali kepada originalnya. yang pemain ini kan. Sorry, Nut. Lo dulu, Nut. Silakan, Nut. Yang gue seneng ya kalau kita latihan adalah dia selalu percaya pasti kita bisa dan nggak ada yang bilang nggak bisa. Kayak udah jahit chord lagu ballad deh. Dari kuncinya yang masih bisa disambung. Gue inget banget Bonar apa siapa ya? Kita waktu itu dari G terus ke B, lagu apa gue? Itu yang bener-bener kita terlatih bisa pasti. Nggak ada yang nggak bisa. Pasti Malaysia, Mat. Malaysia. Lupa gue. Medley lagu ballad tuh yang bener-bener chordnya Malaysia 15 menit. Iya kan? 15 menit. Itu yang gak ada hubungannya gitu. Lo mau bikin 251 nggak bisa. Lo mau bikin kalau dari ini ya. Ini dari G terus kemana. Tapi bisa nih. Kita ini aja deh. Dan dia nggak mau ganti ya. Nggak mau ganti rubah. Lo karena lo tahu kan dia. Yan gue bayangin kita lagi ini. Terus kan kadang lo yang kayak misalnya kayak misalnya ini aja deh karena kuncinya dekat. Enggak, enakan ini. Kalau gitu ini chord ke sini tapi iya kan, tapi kita terlatih banget ya, gue bersyukur ya dengan itu. Dan dia percaya untuk hal-hal yang ini nih, gue kebayang yang lo maksud kayak kita kan biasa tuh chord-chord yang misalkan kita pindah naik 1,5 atau pindah 1,5 itu wajar biasa yang umum ya sering banget kita ketemu dan gampang gak ada masalah. Tapi kayak gue baru merhatiin kemarin pas Ryan ngasih gue lagu ada untuk gue isi stringsnya, itu gue ada di satu passage yang kita F, abis itu kita ke C, berarti kita naik 5. Ini salah satu naik 4, naik 5 itu kan yang gampang-gampang susah ya. Bisa lo tembak langsung atau kalau lo mau cari jembatannya justru agak ribet sebenarnya biasanya, iya kan? Terus pas gue perhatiin changesnya untuk dari F menuju C itu kayak gimana kalau lewat sini? Itu yang kita obrolin, Nar. Oke. D11, C11, D11, E11, A minor. Nah, itu. Iya, dan ternyata masuk dan wow, gitu bisa dicari gitu dan dia menularkan spirit itu ke kita bahwa itu bisa, lo pasti bisa. Kita coba cari pasti ada jalannya untuk kita bisa nail perpindahan itu atau apa, gitu kan, aransemen itu. Dan yang gue suka juga kalau dari kalau kita diskusinya adalah dia melempar ke forum, bukan berarti dia pengen ini gimana nih. Dan akhirnya kadang lo nggak sih, Om Hari, kalau melodi dia la gimana tuh chordnya? Hah? Chordnya gimana? Pasti tugas Beta atau Bonar tuh. Karena kalau udah dia maunya melodinya itu untuk nyambung ke lagu yang lain, itu kan chordnya tinggal cari. Tapi yang gue suka adalah dia memberikan itu ke forum, bukan berarti dia ngerti kan? Bukan de facto gitu. Ini gue benar enggak. Dan itu membuat suasana latihan itu menjadi positif gitu. Yoi. Yes. Gue kebayang. Ya, gue kebayang. Itu dia. Ini pertanyaan apa lagi yang ini? 10 minutes. Yang menentukan player siapa? Glenn atau siapa? Dia nanya. Apa tuh? Yang menentukan mengganti. Pengganti biasanya kita came up sama beberapa nama atau kita putuskan dan kita reconfirm ke Glenn oke atau enggak, bisa dengan gitu, atau Glenn yang bilang ini aja deh yang ganti, pernah juga kayak gitu. So memang antara kita dan Glenn gitu. Iya.
Oke, ini tinggal 10 menit lagi. Sorry buat yang pertanyaan nggak bisa kejawab karena pastinya satu pertanyaan jawabannya panjang. Dan ya kita berusaha menjawab yang kadang-kadang banyak yang nanya yang sudah kita bahas soalnya tadi. Yang kita bahas. Banyak yang komplain soalnya. Kok Q&A nggak dijawab sih gini? Banyak pertanyaan yang sudah kita jawab, udah bahas dari tadi gitu. Ya. Dan gitu. Bukannya kita sombong atau gimana ya? Enggak. Sorry. Gue sombong. Gue nggak tahu kalian. Gue sombong. Sorry. Kan yang Chip mention kan mau ini mungkin yang kecewa adalah udah mengcopy ya, ada jawab. Berarti kalau memang nggak begitu, memang tidak kita mau bahas gitu. Mungkin teman-teman mesti ngerti itu bedanya. Kenapa bisa lumayan panjang ini baku cakar, di situ poinnya Yan. Mereka mesti ngerti juga nih. Kalau emang kita teman-teman kalau ada pertanyaan yang nggak dijawab, tolong direct message ke Andre Dinut ya semua. Maaf. Bang, minta tiket dong, Bang, minta tiket dong. Udah, Nick. Oke, ini kita 10 menit lagi emang harus selesai. Kita udah 3 jam live. Terima kasih buat yang udah nonton. Semua. Thank you banget. Thank you. Terima kasih. Arigato. Udah nanya juga, maaf yang nggak dijawab. Tadi alasannya. Terutama untuk supportnya, untuk support kalian semua dari saat Bung Glenn udah nggak ada sampai sekarang yang selalu kasih support positif kita. Thank you sekali. Mean so much for us. Yes. Indeed. Buat yang mendukung kita harus tetap solid, mendukung kita harus tetap keep doing whatever Glenn pernah kasih kita. Thank you banget. It means itu benar-benar menjadi semangat juga ya buat kita untuk bisa. Banget. Guys, teman-teman, ayo kita mesti lanjutkan gitu. Lanjutkan Tor. Kalau dari tadi banyak yang nyanyi dong, lagu dong, ini itu besok. Lagi kita bilang besok. Jadi Ote nyanyi nggak Ote? Besok ada apa ya? Coba tolong diingatkan lagi lah ya. Besok ada apa sih? Besok kita ada persembahan juga buat Glenn. Mengenang Glenn. Jam 8:30 malam live streaming di YouTube-nya Glenn Freddy. Channelnya Glenn Freddy YouTube. Jam 8:30 malam. Jangan lupa. Kisi-kisi, ini mungkin pertama kali kita melakukan hal ini. Tolong cek di Instagramnya Bumi Entertainment, tapi ini pertama kali. Benar-benar ever ya. Benar iyalah ya. Top sih. Apalagi ya, yang buat nanyain next gimana sudah terjawab. Bahkan bakal tetap ada next-nya, detailnya masih kita pikirin pastinya seperti apa, karena ini sesuatu yang besar, ya perubahan yang besar buat kita. Kita mau bikin sesuatu yang proper, berarti mesti banyak pemikiran di sini. Ada lagi dari yang lain sebelum kita tutup? Terima kasih semuanya. Nunggu Indomie. Oke. Kenapa? Satu, aku on behalf dari keluarga juga dan juga dari Bumi mengucapkan terima kasih baku cakar semuanya. Sama-sama. Love you, Ci. Buat keluarga juga ya. Buat Ayu juga. Guys, gue mau buat Ayu Dewa. Shout out dong ke ibu-ibu baku jambak dong, istri-istri yang selalu hadir support kami di belakang layar. Ibu-ibu juga. Buat istri, engineer. Sorry. Financial. Ayu Dewa. Ada Jos, ada Sesa. Belum semuanya istri loh, Nar. Belum semuanya istri, sorry. Kan teman-teman Om lihat Hari. Om Hari, tolong jawab. Ini anak-anak kurang ajar semua. They don't know. Mat, they don't know. Hi, Mat. They don't know. Ibu-ibu mau jambak. We love you all, ibu-ibu. Love you. Om Hari. Sudah ya kalau begitu ya. Ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Besok. Mat, it's on your life aja, Mat. Mat, please, Mat.